Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kita wabarakatuh. wabarakatuh. bertemu kembali di hari ini untuk hari yang ke-8. Ya, hari ke-8 ini nanti kita akan membahas atau menyajikan tentang literasi digital. Baik, uh, kelihatan ya, sudah tampil. Bapak Ibu, sudah tampil ini mungkin kelihatan? Sudah Pak, Ya, Bu. sudah Pak. terlihat Pak. Baik, tentang literasi digital ini di pertemuan kita yang di hari ke-9, hari ke-8, ya, kita tinggal beberapa hari saja untuk menyelesaikan nanti seluruh modul. Di hari ke-8 ini kita akan membahas tentang literasi digital. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir pada Google Meet pada hari ini. Kita selanjutnya akan membahas tentang literasi digital, di mana nanti di sini tujuan kita dari sesi ini adalah nanti di akhir sesi peserta mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Yang berikutnya, mampu menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Selanjutnya, di materi katanya adalah pembahasan refleksi mandiri, kemudian nanti presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, kemudian nanti ada koneksi antar materi di mana nanti Bapak Ibu akan menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk platform teknologi sekolah penggerak. Kesepakatan kita adalah seperti biasanya, kesepakatan bersama yang pertama adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator, kemudian satu berbicara, semua mendengarkan, kecuali nanti misalnya ada sesuatu hal yang sangat penting, bisa langsung untuk mengeluarkan suaranya. Kemudian yang berikutnya adalah tepat waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita semua tepat waktu dan kebetulan hadir semua. Kemudian berpartisipasi aktif. Mohon nanti videonya juga selalu diaktifkan. Kemudian fokus pada sesi belajar pada hari ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah elaborasi pemahaman. Nah, di sini ada sedikit 3 pertanyaan tentang pemahaman. Ini nanti yang jelas bisa antara satu peserta dengan yang lainnya bisa berbeda. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan, 3 ya. Yang pertama adalah teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Kemudian sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan problematika dalam bidang pendidikan. Yang ketiga pertanyaannya adalah apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TI dalam bidang pendidikan. Coba mungkin siapa dulu yang akan menjawab? Mungkin ibunya dulu. Nurul mungkin. Monggo Bu. Nurul mungkin ini tentang dari Saya share screen seperti itu Pak, atau gimana? aja, apa dibacakan saja ya Pak? Langsung dibacakan saja ya? Oke.
Siap Pak, nanti saya bukakan sebentar ya Pak. Nanti setelah Bu Nurul, Pak Saifullah, kemudian Pak Juli untuk siap-siap menjawab pertanyaan. Ya. Jadi teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan? Yang jelas kalau di era pandemi seperti ini, yang jelas harus bisa Google Meet atau pakai Zoom Meet, kemudian Google Classroom, dan WhatsApp paling seperti itu ya Pak. Google Formulir juga, Google Form. Kemudian sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan? Kalau dari rating 1 sampai 5 mungkin masih 3. Karena di sini mungkin masih ada beberapa yang harus dievaluasi dan berapa yang sudah dilakukan dalam perkembangan TIK di dalam bidang pendidikan di sekolah saya. Kemudian apa saja yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Yang jelas harus ada sinergi satu sama lain, evaluasi, dan rencana ke depannya agar lebih baik dalam pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Seperti itu Pak Helmi. Menyampaikan dari apa yang mungkin dari masing-masing peserta, di antaranya pertama adalah menurut tentang teknologi tadi sudah banyak seperti platform-platform yang sudah bisa kita gunakan pada saat, terutama pada saat pandemi ini, sehingga kita jarang bertemu dengan peserta didik, kemudian memanfaatkan platform-platform yang ada, misalnya seperti platform punya Google, kemudian punya Zoom juga yang tadi yang sudah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya mungkin Pak Saifullah untuk menyampaikan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar ini. Oke Pak, terima kasih kesempatannya yang diberikan. Oke, dengan pertanyaan yang Bapak utarakan itu, insya Allah saya bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Yang sekarang ini sedang bergencar di RT/RW. RT/RW, ya kan, jaringan itu, jangan saya itu sedang di prodi PKJ. Nah, ini sedang merilis tentang RT/RW. Di situ siswa untuk berlatih untuk membangun jaringan topologi dengan RT/RW. Seperti apa? Dengan jarak 1 kilo dan dipancarkan lalu disebarluaskan untuk siswa yang kejangkauan jaringannya belum terjangkau, seperti itu. Ya. Sedangkan yang kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan? Sejauh ini di sekolah kami sudah dilaksanakan untuk pendidikan dalam bidang TIK, apalagi di prodi kami sudah bekerja sama dengan Aksio, kelas industrinya sudah bekerja dengan Aksio. Jadi kita berkolaborasi dengan Aksio. Ya kira-kira ratingnya itu 4 lah. Terus yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Yang akan kami siapkan itu pertama ya fasilitas, ya kan, fasilitas dalam menunjang pembelajaran di bidang TIK atau PKJ. Apalagi sekarang perkembangan dunia IT itu udah benar-benar cepat banget. Ya, contoh misalkan kayak
apa spesifikasi dalam PC, laptop sekarang udah cepat. Kalau tidak bisa mengikuti, ya kita pasti akan ketinggalan zaman. Apalagi pembelajaran itu sekarang bisa dicari di YouTube. Ya, betul. Ya, YouTube itu banyak sekali. Tergantung kitanya, apalagi siswa yang misalkan dapat tugas tentang TIK, kalau misalkan belum mendapatkan materi, kan kebanyakan banyak siswa yang tersula. Tapi kalau misalnya siswanya itu bisa inisiatif sendiri untuk mencari, di YouTube itu banyak banget. Itu. Oke, seperti itu Pak jawaban kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko yang memang cukup komplit ini jawabannya tadi. Ya, jadi sinergi antara teknologi tadi yang digunakan untuk menjangkau internet, nah ini tadi sudah, kemudian untuk dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang terjangkau. Oke, yang selanjutnya ke Pak Yuli, mungkin nanti singkat saja Pak. Ya, singkat saja ya karena waktu. Yang pertama, untuk teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Yang pertama mungkin sama dengan yang lain, adanya Google Classroom, kemudian ada Edmodo, kemudian apa itu namanya Google Meet atau aplikasi yang lain yang mendukung, terutama pada saat pembelajaran secara online atau daring seperti sekarang ini. Terus kemudian sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Jadi kalau di kami memang sejak pandemi ini kita sudah mempersiapkan bagaimana pembelajaran supaya bisa dilakukan yang istilahnya apa ya, tidak membebankan pada siswa. Artinya siswa itu bisa dapat mengikuti dengan baik tanpa adanya halangan, misalkan apa ya namanya, karena kita menggunakannya, kalau siswa menggunakan handphone, ya berarti kita cari platform atau media yang kiranya tidak memberatkan siswa. Kalau di sini ratingnya 1-5 ya mungkin di angka 4 gitu. Dan yang terakhir, apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Ya, mungkin sama dengan Pak Saifullah tadi, istilahnya kita mengupgrade peralatan yang ada di sekolahan, supaya karena di bidang terutama IT itu kan perkembangannya memang cukup cepat ya. Sekarang ini, besok mungkin sudah berubah itu ya. Ya mungkin itu saja dari saya, 3 pertanyaan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa jawaban yang mungkin kalau diakumulasikan itu ada sama ya, artinya kemampuan yang sudah dimiliki, kemudian kesiapan teknologi yang sudah ada, ini sudah mulai mengikuti perkembangan yang ada. Baik, untuk selanjutnya yaitu ini ada beberapa pengalaman platform untuk sekolah penggerak ya. Nah, di sini ya. Yang pertama adalah ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan. Jadi platform ini sebagai pendukung dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah platform sumber daya sekolah. Nah, di sini Cipta dan Arkas. Ini nanti yang membidangi biasanya adalah kepala sekolah dan bendahara ya, atau bagian pengurus administrasi. Kemudian yang kedua ada profil dan rapor pendidikan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah platform guru karir.
dan guru belajar. Ya, ini untuk karakter guru. Kemudian ada platform guru mengajar, yaitu untuk pembelajaran yang relevan. Misalnya seperti tadi menggunakan platform dari Google, yaitu belajar.id, kemudian G Suite ataupun Chromebook. Nah, coba kita ini akan sedikit mengenalkan setiap produk. Mungkin nanti saja ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu ketika kita sudah ke tingkat yang lebih lanjut, terutama dalam tingkat manajemen sekolah, yang harus lebih banyak mengenal dari platform-platform yang ada. Untuk platform sumber daya sekolah atau EDS, diantaranya ini yang seperti tadi Siplah dan Arkas ya. Apakah platform teknologi ini sumber daya sekolah ya, merupakan sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengolahan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Yang bertanggung jawab siapa saja? Nah, di sini ada kepala sekolah, bendahara, dan mitra. Nah, kalau seperti Siplah itu marketplace ya, di mana nantinya dalam pembelanjaan peralatan-peralatan yang dimiliki sekolah atau peralatan aset sekolah itu nanti harus melalui platform Siplah ini. Kemudian dari platform itu yang pertama adalah mulai dari pembelanjaan kemudian sampai pelaporan, ini akan lebih mudah. Kemudian tujuannya adalah dan manfaatnya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengolahan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Jadi lebih efisien, pihak bendahara ataupun kepala sekolah cukup tetap di tempat untuk melakukan pembelanjaan aset-aset sekolah, pengadaan itu, kemudian dengan akuntabilitas atau dengan sistem pembayaran yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh banyak pihak. Nah, seperti ini. Kemudian yang berbeda dari Siplah dan Arkas pada platform teknologi sumber daya sekolah ini, ya, antara sebelum dan sesudah. Yang pertama ini kurir atau toko, ya. Kemudian sekarang mitra pengirimannya adalah ekspedisi. Kalau dulu dari kurir atau toko langsung dikirim langsung. Nah, kemudian untuk masalah pembayaran, ya, pembayaran kalau dulu secara manual, sehingga sekarang pembayarannya adalah menggunakan mitra pembayaran, bisa melakukan virtual account. Ya, ini yang tidak bisa istilahnya menyelewengkan dana kalau sudah menggunakan virtual account ini, karena sesuai dengan belanja yang harus ditetapkan. Kemudian antara Arkas dan Markas ini perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan Siplah. Kalau yang sekarang ini nanti perencanaan dan pelaporan pada Arkas dan Markas terintegrasi dengan pembelajaran pada Siplah. Oke, selanjutnya, kapan platform teknologi itu sekolah sudah dapat digunakan? Itu pada tahun 2001. Nah, ini sudah digunakan untuk Siplahnya sudah mulai Agustus ini. Ya. Cuman yang sebelumnya memang sudah menggunakan Siplah, tapi nanti dengan platform yang sumber daya sekolah ini sudah nanti pada Agustus 2021 ini sudah bisa digunakan. Kemudian untuk platform Arkas ataupun Markas ini nanti dimulai November 2021 ya, 2021 ini sudah koneksi antara Arkas dan Siplah ini akan berjalan. Ya. Kemudian profil dan rapor pendidikan. Nah, ini apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kalau sebelumnya rapor mutu atau EDS, evaluasi diri sekolah, kalau dulu itu namanya. Sebetulnya sama masih prinsipnya. Kebetulan kemarin sempat
juga ikut mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rapor itu. Sini profil rapor pendidikan. Jadi yang pertama adalah single source of truth, ya, sebagai dasar analisis. Kemudian yang kedua terintegrasi, ya, dengan sumber data yang objektif dan handal di mana laporan disajikan secara otomatis. Jadi sudah tidak bisa diolah-olah data lagi, sudah. Artinya misalnya data pegawai, data siswa, itu misalnya data siswanya dibengkakkan lagi, sudah tidak bisa. Kemudian instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat adalah alat ukur untuk orientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Kemudian yang kelima adalah meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Jadi melalui rapor mutu ini sudah aplikasi-aplikasi yang mungkin berbagai macam itu sudah mulai berkurang di dunia pendidikan sehingga lebih ringkas lagi. Kemudian ini ada 5 dimensi pengukuran pada profil rapor pendidikan. Ya, yang pertama adalah mutu dan relevansi hasil belajar murid, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja GTK, guru dan tenaga kependidikan, kemudian mutu dan relevansi pembelajaran, kemudian pengolahan yang inspiratif, transparan, dan akuntabel. Terdiri dari indikator-indikator yang mengukur input, proses, dan output. Ya. Kemudian profil dan rapor pendidikan terdiri dari profil satuan pendidikan, kemudian profil pendidikan daerah, kemudian rapor satuan pendidikan, rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian rapor pendidikan daerah, rujukan dalam penentuan intensif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Oke, lanjut. Apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan? Nah, ini aplikasi berbasis web, jadi dikerjakan di web. Ini tentang kualitas pendidikan. Memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah daerah tentang kualitas pendidikan. Di antaranya adalah kepala sekolah dan kepala dinas. Kapan platform ini? Ini sudah dimulai bulan Juli. Jadi bulan ini sudah mulai mengisi, ya. Kita sudah mulai mengisi ini. Ya. Kemudian data utuh ini nanti akan disampaikan pada Desember 2021. Oke. Kemudian selanjutnya adalah platform guru penggerak. Jadi nantinya ada platform guru penggerak, ya, diantaranya sebuah aplikasi yang berbasis Android, ya. Kemudian tidak hanya pada Android saja, tapi terbuka juga untuk akses melalui web browser yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi karirnya dalam program sekolah penggerak. Jadi khusus untuk sekolah penggerak atau SMK, PK atau COE yang untuk SMK. Ya, ini di platform ini guru mengajar ini nanti bisa digunakan untuk akses mahasiswa. Kemudian juga ada platform untuk perangkat ajar. Ya. Kemudian ada untuk guru karir itu tadi fiturnya adalah membuat video, memberikan atau mendapatkan umpan balik, kemudian pelatihan secara virtual. Ini manfaat dari platform guru mengajar, ya. Yang pertama adalah memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian mempermudah guru untuk menemukan perangkat ajar. Jadi mungkin nanti akan berbagi perangkat ajar atau yang sekarang istilahnya adalah modul ajar. Kemudian juga guru mendapatkan penjelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswa. Kemudian guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Yang kelima adalah guru dapat menerapkan teaching at the right level atau TRL, ya. Ini fitur-fitur adalah, ya, dari platform-platform yang tadi, platform perangkat ajar yang mencari, menyimpan, kemudian juga
yang asesmen siswa untuk menentukan, kemudian mendistribusikan asesmen itu tadi, dan hal yang bisa dilakukan dalam asesmen tadi, asesmen diagnostik, kemudian formatif, juga mungkin kumpulan soal-soal dipetakan berdasarkan hasil. Ya. Kemudian untuk perangkat ajarnya, ini perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks, ya, itu nanti akan ada di dalamnya. Ini contohnya, perangkat ajar, oke. Kemudian ini, manfaatnya, yang pertama, guru dapat menampilkan hasil karya, video simulasi mengajar ke dalam platform guru KRD. Kemudian guru mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerja pengajarnya melalui mekanisme umpan balik ya, 360 degree ya, dari rekan sama guru. Jadi kita akan mendapatkan penilaian dari teman sejawat juga, dari kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Guru akan ini mungkin nanti pengembangannya, guru akan dipasangkan dengan pelatih atau coach ya, dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Oke, ini contoh penggunaannya bisa dilihat di sini. Nah, kapan ini akan dilakukan? Ini mungkin ini akan dilakukan pada saat, kalau di bulan Juli ini ada untuk platform assessment. Kemudian di bulan Agustus di assessment formatif. Jadi di 2 bulan ini digunakan untuk assessment. Kemudian kemungkinan nanti di Oktober ini masih berwarna merah ya, digunakan untuk micro learning ya, yang digunakan oleh guru. Sudah. Oke. Baik, untuk ini nanti kita akan melakukan koneksi antar materi untuk mengisi lembar kerja. Ya. Sebetulnya nanti harusnya durasinya langsung dikerjakan pada saat ini, ya. Kemudian nanti setelah 5 menit selesai, nanti langsung dikirim. Oke, untuk ini nanti form LK-nya ini akan saya kirim di grup WhatsApp saja ya, gimana? Ya, nanti setelah pertemuan kita ini nanti saya kasih waktu sampai jam 5 sore gitu ya. Nanti setelah itu isian ini nanti dikirim balik ke saya melalui Jabri saja. Ya. Jadi tidak dikerjakan karena sudah waktunya sangat sekali ini. Nanti saya kirim LK-nya di grup aja ya, kirim LK-nya ya. Oke. Nah, LK-nya ya seperti ini. Ya, nanti Pak. Bapak Ibu mengisi lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Di antaranya yang harus diisi itu adalah nama peserta, kemudian asal sekolah atau instansi, ya, kemudian ratingkan kemampuan Bapak itu menurut Bapak Ibu sendiri, diberi tanda merah ganti warna merah. Kemudian di bawahnya itu ada penggunaan teknologi. Seperti pertanyaan pada saat awal, teknologi apa saja yang sudah dikuasai, kemudian tantangannya apa, dituangkan sudah di sini undang-undangnya Bapak Ibu, ya. Kemudian hal saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital di sini, Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya kira sudah cukup jelas ya Pak tadi penjelasannya dari Pak Helmi. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, ini akan saya segera kirim LK-nya yang barusan, sehingga nanti bisa dikerjakan dan pada saat jamnya nanti due date-nya jam 5 pokoknya. Oke, Pak.
ya, Ya, jam 5. ya. Sebelum jam 5 sudah kirim. Kalau misalnya nanti saya kirim kemudian langsung kirim, saya kasih penilaian yang terbaik. Seperti itu. Siap. Siap, Pak. Oke. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini. Tetap jaga kesehatan, lakukan prokes, tetap harus dijalankan di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.